Direkoding. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab tentang panduan audit intern. Perkenalkan nama Suaramu gak krungu. Saya banter. Krungu. Ya. Krungu atul. Krungu. Oh, dirai. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab tentang panduan audit intern. Perkenalkan, nama saya Fitriani Widayati. Saya Fridatul Muzamzama. Saya Dira Arnolita. Saya Rahma Anita Maudini. Standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank. Mengenai standar pekerjaan lapangan, perlu dijelaskan lebih rinci atas hal-hal sebagai berikut. 1. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern. 2. Pengujian terhadap transaksi. 3. Pengujian terhadap saldo. 4. Dokumentasi temuan audit. 5. Penyusunan laporan audit. 6. Monitoring. Kedua, yaitu penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Auditor harus menilai kualitas dan efektivitas dari pengendalian intern yang dilaksanakan untuk melakukan hal ini. Auditor dapat mengujinya dengan membandingkan secara garis besar pelaksanaan pengendalian intern. Secara umum, sub-elemen pengendalian intern berikut ini selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan atau bank, yaitu 1. Pemisahan tugas yang cukup. 2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. 4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. 5. Adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Ketiga, yaitu pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian pengendalian intern terhadap prosedur transaksi tersebut. Terdapat beberapa teknik sampling yang dapat dipakai dalam pengujian. Metode sampling dibagi menjadi dua, yaitu metode pemilihan sampel non-statistik dan pemilihan sampel statistik. Secara singkat, metode pemilihan sampel dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu seleksi sampel terarah, merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat auditor. Sampling block, yaitu beberapa unsur secara berurutan. Keempat, yaitu pengujian terhadap transaksi. Seleksi sembarang, yaitu auditor mengamati suatu populasi dan memilih unsur untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran. Sampel acak sederhana, yaitu sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. Seleksi sampel sistematis, yaitu auditor menghitung suatu interval dan memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Seleksi probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Dalam metode ini diambil sampel di mana probabilitas untuk memilih item populasi tunggal adalah proporsional terhadap yang dicatat. Sampling terstratifikasi, di mana seluruh unsur dalam populasi dibagi menjadi dua atau lebih subpopulasi. Pengujian terhadap saldo. Dilakukan penilaian struktur pengendalian intern terhadap sistem yang menghasilkan saldo setiap rekening yang muncul dalam laporan keuangan dan laporan lainnya. Untuk metode sampling yang digunakan ada yang pertama, sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Sampling ini lebih populer dengan nama sampling unit mata uang. Metode sampling ini paling lazim digunakan untuk pengujian terinci atas saldo. Yang kedua, sampling
stratifikasi. Yang ketiga, jika auditor ingin memberikan penekanan terhadap saldo yang lebih besar, tanpa mengabaikan sama sekali saldo yang berukuran kecil. Metode inilah yang paling efektif digunakan. Contohnya, terdapat 100 deposito berjangka pada suatu cabang bank dengan nominal masing-masing biliet antara 5 juta sampai dengan 500 juta. Untuk pengambilan sampel, auditor membuat stratifikasi terhadap deposito tersebut sebagai berikut. Nominal antara 100 juta hingga 500 juta sama dengan 6 biliet. Total nominalnya 1.800 juta. Nominal antara 50 juta hingga 100 juta sama dengan 22 juta. Nah, total nominalnya 1.600 juta. Nominal antara 5 juta sampai dengan 50 juta, total bilietnya ada 72 dan total nominalnya ada 920. Untuk keseluruhan, jika dijumlah terdapat 100 biliet dengan total nominal 4.000 juta 230. Auditor dapat menentukan pengambilan sampel sebagai berikut. Untuk strata A 6 biliet atau 100% menghasilkan nominal 1.800 juta. Untuk strata B 8 biliet atau 36% menghasilkan nominal 620 juta. Untuk strata C 10 biliet atau 13% menghasilkan nominal 260 juta. Total sampel 24 biliet, nominal sampel 2.620 juta atau setara dengan 62%. Pengujian terinci untuk saldo dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo rekening dicantumkan dalam laporan rekening adanya, dalam laporan yang benar adanya, bukan saldo fiktif. Yang kedua, saldo tersebut tercatat secara benar atau akurat sesuai dengan rinciannya. Yang ketiga, saldo tersebut diakui oleh pihak berkepentingan. Yang keempat, pelaporan dan pengukuran atas saldo tersebut dilakukan dengan benar. Yang kelima, saldo berasal dari pengelompokan atau klarifikasi rekening yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengujian. Teknik pengujian terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, pengujian, inspeksi, pemeriksaan bukti transfer, menelusuri, bertanya, menganalisa, membandingkan, melakukan rekonsiliasi, melakukan konfirmasi, mengkalkulasi atau menghitung. Yang selanjutnya mengecek penjumlahan atau pengurangan ke bawah atau ke samping. Yang selanjutnya melakukan verifikasi, dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan. Tick mark sebagai simbol pelaksanaan teknik audit. Bisa Anda lihat sendiri di tabelnya sudah ada dan sudah dijelaskan juga keterangannya. Untuk yang selanjutnya, selanjutnya adalah administrasi serta dokumentasi temuan audit, working papers, serta bukti audit. Data tentang temuan audit bisa tercatat dalam working papers, serta bukti audit lainnya. Standar temuan audit yang harus ada adalah fakta atau keadaan sebenarnya yang terjadi, keadaan yang seharusnya terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dampak terjadi dari penyimpangan, langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh audite dan satuan kerja yang berkepentingan, rekomendasi auditor intern. Working papers atau WP, atau bisa disebut dengan kertas kerja audit. SKAI harus mendokumentasikan working papers dengan lengkap dan jelas. WP ini dapat berupa kertas kerja, disket, pita magnetik, film, atau media lainnya. WP adalah pendukung laporan audit, juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit. Melalui pemeriksaan WP dari auditor, SPV audit menilai pekerjaan auditor dan sekaligus memberikan bimbingan terhadap auditor yang bersangkutan.
Working papers atau kertas kerja memiliki standar. Yang pertama, dalam penyusunan dan dokumentasi. Harus rapi, sistematis, dan penyimpanan yang di bawah pantauan langsung oleh SKAI. Yang kedua adalah penyusunan laporan audit. Kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan harus dituangkan ke dalam laporan audit. Laporan harus memenuhi standar pelaporan, memuat materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Yang ketiga adalah standar sifat laporan. Standar pelaporan. Yang pertama, laporan harus tertulis. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus objektif. Laporan harus konstruktif. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Serta laporan harus dituangkan secara sistematis. Working papers atau kertas kerja audit. Yang keempat, cangkupan materi laporan. Mengenai cangkupan materi harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, laporan harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta. Laporan harus memberikan kesimpulan dan memuat rekomendasi dari auditor. Yang kelima adalah tanggung jawab laporan audit. Di sini, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan kepala SKAI. Laporan harus didukung dengan kertas kerja yang memadai, diberikan kesempatan kepada auditor untuk menyampaikan tanggapan. Selanjutnya, Working Papers WP atau kertas kerja audit. F. Proses penyusunan laporan. Yang pertama, temuan audit yang dilaporkan harus dikonfirmasikan dan dianalisis. Kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan kepada audit. Yang ketiga, temuan audit didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Keempat, temuan audit didiskusikan dengan audit. Kelima, laporan harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk atau audit supervisor. G. Penyampaian laporan ada 3. Yang pertama, laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Kedua, laporan kepada Bank Indonesia. Ketiga, informasi khusus. Selanjutnya, tidak lanjut hasil audit. Manfaat audit akan optimal apabila audit dan satuan kerja terkait lainnya menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh SKAI. Sehubungan dengan itu, SKAI harus memantau dan melakukan analisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilakukan audit. Tidak lanjut tersebut meliputi jadi tidak lanjut ini meliputi terdapat menjadi 3. Yang pertama, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Kedua, analisis atas kecukupan tindak lanjut. Ketiga, pelaporan tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Dalam pelaksanaan audit di laboratorium PT ABCD, ada beberapa alat instrumentasi yang tidak memiliki label kalibrasi. Menurut informasi dari operator, alat instrumentasi tersebut bisa dikalibrasi secara internal. Operator tidak dapat menunjukkan bukti program dan jadwal pelaksanaan kalibrasi internal alat instrumentasi laboratorium. Selanjutnya, penyelesaian. Hal ini bertentangan dengan ISO 9001 tahun 2008, subclause 7.6, tentang pengendalian pemantauan dan mengukur secara konsisten untuk memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan yang ditetapkan. Apabila menurut audit alat instrumentasi yang dimaksud tidak perlu dikalibrasi secara berkala karena jarang digunakan, audit harus dapat membuktikan bahwa hasil pengukuran yang menggunakan alat instrumentasi tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap produk yang dihasilkan. Apabila dapat dibuktikan, maka temuan ketidaksesuaian berubah menjadi subclause 4.2.4. Pengendalian record karena audit tidak merekod kegiatan kalibrasi internal yang dilakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.